Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu, masih dengan materi turunan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke turunan bentuk selanjutnya, kita akan mereview kembali turunan pada bentuk di pertemuan sebelumnya. Di sini ada beberapa aturan turunan. Misalkan f, u, dan v adalah fungsi penilai real dan dapat diturunkan di interval i. A, bilangan real dapat diturunkan, maka nah ini yang kemarin bahwa fungsi f pada x sama dengan a. Di sini a-nya konstanta, maka setiap turunan yang nanti fungsinya adalah konstanta itu sama dengan 0. Contohnya f pada x sama dengan 2. Maka di sini turunan f pada x itu sama dengan 0. Jadi kalau fungsinya hanya konstanta saja, maka turunan dari fungsi tersebut sama dengan 0. Sedangkan ini yang kedua, fungsi f pada x, contohnya 3x. Nah, setiap fungsi yang bentuknya ax atau hanya koefisien dan x, maka hasilnya koefisien itu sendiri. Contohnya gini, f pada x itu sama dengan 3x. Maka turunan dari f pada x itu sama dengan 3. Sedangkan untuk yang ketiga sudah dipelajari di minggu kemarin bahwa ketika fungsinya misalkan 2x pangkat 3, maka diturunkan akan mengikuti rumus yang ini dengan n-nya itu sama dengan pangkat, dan a ini adalah koefisien dari x. Nah, kita akan pelajari bentuk berikutnya, yaitu fungsi f pada x sama dengan a u pada x. Dengan di sini turunan fungsi f pada x-nya itu sama dengan a dikali turunan u pada x. Kalau gitu kita langsung saja ke contoh soal. Turunan fungsi f pada x yang tadi sudah Ibu sebutkan rumusnya. Di sini ada contohnya. Tentukan turunan f pada x 2x kuadrat dikurangi 3x tapi dipangkatkan 4. Nah, untuk menyelesaikan turunan dalam bentuk seperti ini, yang pertama kali kalian harus lakukan adalah misalkan terlebih dahulu fungsi yang ada di dalam kurungnya. Nah, yang tadi bahwa fungsi yang ini kita misalkan sebagai u pada x. U pada x itu sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x. Karena di sini kita harus tahu turunan dari u pada x, maka kita turunkan terlebih dahulu. Turunan dari u pada x itu sama dengan, seperti yang kemarin, ini pangkatnya kedepankan, 2 dikali, a-nya tulis lagi, 2x pangkat 2 dikurangi 1. Ingat, yang satu ini rumus, jadi tidak boleh dirubah. Nah, lalu dikurangi yang ini 3x. Tadi sudah Ibu jelaskan, untuk yang bentuknya a kali x atau ax, maka dapat kita simpulkan turunannya adalah koefisien yang ada di depan x. Atau kalau kalian mau mengerjakan secara manual seperti contoh pada pertemuan sebelumnya juga boleh, itu terserah pada kalian. Nah, lalu kita lanjutkan, tinggal kalikan 2 dikali 2 itu sama dengan 4, x 2 dikurangi 1 sama dengan
1. Pangkat 1 boleh ditulis, boleh juga tidak, tapi biasanya tidak ditulis. Ini dikurangi 3. Nah, kita sudah dapat nilai dari turunan U pada X. Sekarang kita akan mencari turunan F pada X. Kita tulis kembali terlebih dahulu soalnya. Nah, tinggal substitusikan ke dalam rumus. Di sini F aksen pada X atau turunan F pada X itu sama dengan ini 4, berarti 4-nya ke depan. 4 di sini dikali turunan dari X, 4X min 3, terakhir dikali pangkat 3. 2x kuadrat dikurangi 3x, 4 dikurangi 1. Maka hasilnya, kalau ini tidak ada pangkatnya, berarti bisa dihitung secara distributif. 4 dikali 4x sama dengan 16x ke sini. Lalu berikutnya positif kali negatif, negatif 4 kali 3 sama dengan 12 dikali 2x kuadrat dikurangi 3x pangkat 3. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kalian akan mengerjakan turunan dengan bentuk seperti ini, maka pertama-tama, misalkan terlebih dahulu U pada X-nya, lalu cari turunan U pada X. Kalau sudah selesai, tinggal kalian turunkan fungsi F pada X. Sama seperti yang sebelumnya, bahwa ini 4-nya dikedepankan, dan nanti yang ininya 4 dikurangi 1. Seperti itu. Nah, apabila kalian kurang mengerti, kalian bisa beritahu ibu melalui chat ataupun melalui kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.